tolong jelaskan kepada Najah dong tentang ilmu tauhid secara sederhana. Tauhid ya, tauhid itu artinya kita belajar tauhid berarti kita belajar untuk mengenal Allah, untuk mengesahkan Allah, yang tujuannya tentu untuk mengesahkan Allah, karena itu menjadi prinsip atau dasar yang paling mendasar, yang paling utama yang harus dipahami oleh kita sebagai umat Islam. Dan bagus pertanyaan Mas Najah itu ya, supaya tidak keliru, karena ini penting, ini sangat terkait dengan ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah. Tauhid itu kita berangkat dari memahami makna la ilaha illallah ya. Yang itu juga termaktub dalam syahadat, kalimat syahadat yang dari rukun Islam yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Umumnya orang mengartikan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah itu ya, tetapi sebenarnya bukan seperti itu ya. Karena itu makna yang nanti akan justru menjauhkan dari makna hakikat tauhid. Ya sebenarnya makna la ilaha illallah itu kalau Umi sempat membaca-baca dalam kitabnya Mbah Kiai Haji Soleh Darat, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah. Allah yang tunggal, Allah yang esa, Allah yang tiada satupun yang menyamainya, dan Allah yang wujud mutlak adanya gitu ya. Allah yang wujud eksistensinya, keberadaannya tiada satupun. Allah yang menguasai, bahkan Allah lah yang menciptakan 7 langit 7 bumi. Allah yang tadi dengan mutlak wujudnya ya, sifat. Jadi Allah yang patut disembah, yang esa, tunggal, wujud, sifat dan zatnya ya, yang tiada satupun yang menyekutukannya gitu ya. Dan tentunya dengan wujudnya Allah itu juga muhal, mustahil adamnya. Adamnya itu artinya ketiadaannya itu adalah mustahil gitu ya. Ya Allah. Kebalikannya dari wujud itu. Karena tadi apa dikatakan bahwa la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar, dengan hak, kecuali melainkan hanya Allah. Allah ulang lagi ya biar Mas saja lebih jelas. Dan ini penting sekali. Allah yang wujud mutlak wujudnya, Allah yang tiada yang menyamai, tiada yang menyekutukannya, dan hanya Allah yang menciptakan 7 langit 7 bumi ya. Jadi dengan keberadaan Allah, dengan eksistensi Allah, atas wujud mutlaknya itu, atas kemuhalan adamnya itu, kemustahilan adamnya itu menjadikan Allah sebagai zat yang berkuasa atas seluruh makhluk, seluruh alam semesta dan isinya. Nah, jadi ini penting ya yang itu. Jadi kalau kita memaknai, kalau kita misalnya sedang mengucapkan tahlil, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu artinya ini tadi, dalam hati kita, dalam keyakinan kita, dalam pikiran kita, meresap dalam sanubari hati terdalam, sehingga itu menampilkan sebuah keyakinan yang kuat menancap dalam hati dada kita bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar melainkan hanya Allah, dengan segala kekuasaannya, dengan segala sifat wujudnya, dengan yang mutlak
sifatkan zatnya itu. Nah, itu yang pertama gitu ya. Kemudian dari keyakinan kita yang kuat, dari keyakinan kita kuat dengan makna dari la ilaha illallah itu, kemudian kita juga perlu dengan memahami bahwa untuk seluruh makhluk di muka bumi, untuk seluruh manusia, bahkan seluruh jin yang itu juga adalah ciptaan Allah, itu Allah mengutus Rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, yang memang Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah ya, yang itu Allah utus untuk menghadirkan di muka bumi ilmu atau nilai-nilai yang terkait dengan Islam, iman, ihsan, atau dengan istilah yang lain menghadirkan syariat, thariqat dan hakikat gitu ya. Nah, jadi ini adalah ibarat sebuah sistem 3 unsur utama, 3 esensi utama yang itu akan membentuk satu karakter kepribadian seorang muslim. Bagaimana kita mampu memahami, menghayati, kemudian mengamalkan dari nilai-nilai Islam, iman, ihsan, atau dengan kata lain syariat, thariqat dan hakikat. Nah, itu tugas para rasul, tugas para nabi, dan terakhir penutup dari para nabi dan rasul itu tugas Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan tidak hanya untuk seluruh manusia tapi juga seluruh jin itu ya. Kalau dalam bahasa itu saya baca Allah mengutus Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh manusia, jin, bahkan malaikat begitu ya. Yang itu bagaimana menjadikan Islam, iman, ihsan atau syariat, thariqat dan hakikat itu bagaimana bisa membentuk akhlakul karimah, membentuk karakter kepribadian muslim dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tentu kita tidak bisa pungkiri setiap individu manusia akan berbeda-beda tingkatannya. Yang itu tentu kembali pada kemampuan, keterjangkauan pemahaman terhadap nilai-nilai itu ya, kembali kepada bagaimana proses hidup mereka. Dan wallahu alam itu semua biarlah Allah yang memiliki kewenangan, yang memiliki pengetahuan untuk bagaimana hambanya. Yang penting kita berusaha terus untuk bagaimana senantiasa kita memperbaiki dan bagaimana kita berlaku takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara simpelnya Islam itu tadi kaitannya dengan bagaimana kita secara lahir sebagai seorang muslim dengan melaksanakan, dengan melewati seperangkat yang kita sederhana, yang kita bisa tangkap dari rukun Islam. Misalnya ada membaca syahadat, mengucapkan syahadat, tentu dengan secara lahir juga secara batin, kemudian diteruskan dengan kita menunaikan sholat, kemudian zakat, puasa, dan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian itu seperangkat yang bisa direfleksikan, diaktualkan dalam bentuk perbuatan. Di samping itu tentu akan banyak lagi hal-hal yang terkait dengan perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah gitu ya. Kemudian keterkaitannya Islam dengan iman itu ya, iman itu kan berarti kan kita yakin, mengimani, meyakini, dan itu penting, itu juga menjadi dasar ya. Karena apa? Karena keimanan atau iman itu sangat terkait dengan keyakinan manusia. Dan ingat, manusia itu keyakinan itu salah satu hal yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Secara umum orang kalau tidak punya keyakinan, kalau tidak memiliki rasa yakin terhadap sesuatu, itu akan membuat dia mamang, menjadi pribadi yang mamangan. Apa mamang itu istilahnya apa? Ragu ya, was-was, khawatir, canggung, tidak mantap dalam melaksanakan satu perbuatan. Maka dia harus punya keyakinan.
Dan keyakinan yang mendasar adalah keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita bahwa segala sesuatu itu kita semua berasal datang dari Allah, diciptakan oleh Allah. Kita menjalani kehidupan segala sesuatu juga diatur atas kehendak Allah, dan itu harus yakin. Dan harus yakin juga bahwa Allah itu tentu adalah menghendaki yang terbaik, menghendaki kebaikan bagi seluruh hambanya. Nah, dari keyakinan itu bagaimana kita bisa beribadah kalau kita tidak punya keimanan, tidak punya yakin. Dan sekaligus ketika kita sudah iman, bagaimana kita bisa merefleksikan iman kita kok tidak mau sholat dan sebagainya. Nah, ini menarik ada hal yang disampaikan Bos Haidar juga, bahwa kita sebagai muslim, kalau kita ingin disebut sebagai mukmin yang kamil, maka kita harus menyeimbangkan keduanya, harus menjalani Islam dan iman secara bersamaan. Nah, maka itu disebut sebagai mukmin kamil.